Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan STIS. Kata integritas merupakan kata serapan dari bahasa asing integrity yang memiliki arti keutuhan atau keadaan lengkap. Kata integritas seringkali dihubungkan dengan kinerja ASN atau pemerintah yang mempunyai arti A. Kewajiban yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. B. Melaksanakan tanggung jawab tepat waktu. C. Melaksanakan pekerjaan secara penuh. D. Bertindak konsisten berdasarkan nilai atau kode etik. E. Memiliki rasionalitas tinggi tepat waktu. Jawaban yang tepat adalah D. Bertindak konsisten berdasarkan nilai atau kode etik. Integritas dalam konteks ASN atau aparatur sipil negara berarti selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai atau kode etik yang sudah ditetapkan secara konsisten. Pilihan lainnya mengandung elemen tanggung jawab, namun tidak sepenuhnya mencerminkan makna integritas yang utuh dan lengkap dalam konteks profesional, sehingga jawabannya adalah yang D. Carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. A. Gambar A, B. Gambar B, C. Gambar C, D. Gambar D, E. Gambar E. Nah, di sini kan ada 4 gambar, di mana 2 gambar itu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Nah, kita analogikan seperti ini. Pada analogi pertama, gambar diputar sejauh 45 derajat searah jarum jam. Maka pada analogi kedua juga demikian. Pada analogi pertama, ditambahkan simbol di tengah badan. Maka pada analogi kedua, gambar pertama tidak memiliki simbol di badannya. Pada analogi pertama, warna kepala berubah sedangkan badan tidak. Maka pada analogi kedua, warna kepala awalnya adalah hitam, kemudian berubah menjadi putih. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu gambar A. Kantor saya sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Sementara gadget saya belum mendukung untuk program tersebut, saya akan A. Menunggu ada uang lebih untuk membeli gadget yang bisa saya gunakan untuk ikut grup kantor tersebut. B. Tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat kerja. C. Segera mengganti gadget saya supaya bisa ikut ke dalam grup tersebut. D. Tidak ikut grup dan meminta informasi daripada teman yang ikut grup tersebut. E. Ikut grup jika saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya. Dalam lingkungan kerja modern, kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cepat dan efisien adalah hal yang sangat penting. Jika kantor telah memutuskan untuk menggunakan grup di jejaring sosial sebagai alat utama untuk berkomunikasi, maka penting untuk berpartisipasi dalam grup tersebut agar tetap terinformasi dan terlibat dalam diskusi dan keputusan yang ada. Pilihan C adalah yang paling tepat karena menunjukkan komitmen untuk tetap terhubung dengan kolega dan memastikan bahwa Anda tidak ketinggalan informasi penting. Mengganti gadget Anda agar bisa ikut dalam grup tersebut adalah langkah proaktif yang menunjukkan bahwa Anda menghargai pentingnya komunikasi dan ingin berkontribusi secara penuh dalam lingkungan kerja. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang A, menunggu ada uang lebih untuk membeli gadget yang bisa saya gunakan untuk ikut grup kantor tersebut. Ini skornya adalah 4. Kemudian yang B, tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat kerja. Untuk nilai B itu adalah 1. Yang C, segera mengganti gadget saya supaya bisa ikut ke dalam grup tersebut. Nah, karena tadi pilihannya adalah C, berarti skor C itu adalah 5. Selanjutnya yang D, tidak ikut grup dan meminta informasi dari grup pada teman yang ikut grup tersebut. Nah, kalau ini skornya yaitu 2. Yang terakhir E, ikut grup jika saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya. Yang E itu skornya adalah 3. Lemari kayu tebang sama dengan jaring TTT. A. Tali panjang. B. Panjang tali. C. Rangkai tali. D. Tali rangkai. E. Karet rangkai.
Kalimat yang dapat dibentuk pada ruas kiri yaitu lemari terbuat dari kayu yang ditebang. Nah, jika kata hubungnya digunakan pada kata di ruas kiri dengan pasangan kata pilihan jawaban, maka akan menjadi yang A. Kita perhatiin, jaring terbuat dari tali yang dipanjang. Nah, ini nggak masuk ya. Yang B, jaring terbuat dari panjang yang ditali. Nah, ini juga nggak masuk. Yang C, jaring terbuat dari rangkai yang ditali. Enggak. Yang D, jaring terbuat dari tali yang dirangkai. Oke, ini kita keep dulu jawabannya. Kemudian yang E, jaring terbuat dari karet yang dirangkai. Nah, yang E juga enggak. Nah, jadi kalimat yang paling logis itu yang D ya, jaring terbuat dari tali yang dirangkai. Kemudian, seutas tali dibagi menjadi 6 bagian dengan ukuran panjang membentuk deret geometri. Jika bagian yang paling pendek itu adalah 3 cm dan bagian yang terpanjang 96 cm, tentukanlah ukuran panjang tali tersebut. Yang A 182, B 183, C 184, D 185, E 189. Nah, kita perhatiin, ini kan termasuk ke dalam deret geometri ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan diketahuinya dulu. Diketahui UN-nya itu adalah 96 karena itu adalah sisi terpanjang, ya kan? Berarti 96 cm. Selanjutnya, karena sisi terpendeknya itu adalah 3, berarti A-nya itu adalah 3 cm. Selanjutnya, karena dia dipotong menjadi 6 bagian, berarti N-nya itu adalah 6. Selanjutnya, tinggal kita masukin aja ke rumus deret geometri. Rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, UN-nya kan tadi 96 cm nih udah diketahui. Ya udah masukin aja 96 sama dengan nilai A-nya adalah 3. Berarti 3 dikali R-nya kan belum diketahui, berarti tetap kita tulis R, N-nya yaitu 6 kurang 1. Berarti 96 sama dengan 3 dikali dengan R pangkat 6 dikurangin 1 adalah 5. Berarti R pangkat 5 sama dengan 96 per 3. R pangkat 5 sama dengan 32. Nah, berarti kita cari R-nya. Sama dengan 32 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 5. Berarti R-nya itu adalah 2. Nah, karena rasionya udah diketahui nih, berarti kita bisa menentukan panjang tali. Berarti panjang tali sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sama dengan nilai A-nya tadi kan 3 cm, berarti 3 dikali R-nya adalah 2 pangkat 6 kurang 1 per R-nya 2 kurang 1 sama dengan 3 dikali. Nah, 2 pangkat 6 ini adalah 64. Berarti 64 kurang 1 per 2 kurang 1 adalah 1. Berarti ini sama dengan tinggal 3 dikali 64 kurang 1. Nah, ini tinggal kita kaliin ke dalam. 3 dikali 64 hasilnya adalah 192. Terus 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. 192 dikurangi 3 adalah 189. Berarti panjang ukuran tali tersebut adalah 189 cm. Jawabannya itu yang E.